Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya karunia dalam penjagaan terhadap iman dan kebaikan agama kita. Sungguh makna dari kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia adalah penjagaan terhadap agamanya, penjagaan terhadap imannya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, maha sempurna rahmatnya, rahmatnya yang khusus, limpahan rahmatnya yang paling mulia adalah yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman berupa kebaikan dalam iman mereka, berupa penjagaan terhadap agama mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, dan sungguh limpahan rezeki terindah yang paling utama yang Allah limpahkan kepada manusia adalah rezeki yang berupa hidayah untuk mengenal Islam dan untuk mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kebaikannya. Dialah Al-Muhsin, yang maha berbuat baik, Al-Bar, yang maha sempurna kebaikannya, Al-Mannan, yang maha pemberi anugerah, Al-Wahhab, yang maha pemberi nikmat, dan semua nama yang mengandung limpahan kebaikan dan anugerah dari Allah. Maka ketahuilah, anugerah Allah yang terindah, kebaikan Allah yang paling besar yang dilimpahkannya kepada manusia adalah kebaikan yang berupa petunjuk untuk mengenal iman, mengenal keindahan Islam, mengenal nikmatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam rangka mensyukuri nikmat ini, kita selalu berusaha untuk
mengadakan pengajian. Kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, supaya nikmat tersebut ditambah dan disempurnakannya. Kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memberikan perhatian untuk menjaga nikmat iman yang ada pada diri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, Allah selalu bersamamu, dengan kebersamaan yang berarti, kebersamaan khusus yang berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan, taufik untuk melakukan kebaikan, penjagaan dari segala keburukan, dan semua makna-makna yang khusus yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, hamba-hamba yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita kembali mengadakan acara yang insya Allah mubarak, penuh dengan berkah. Program kajian Bali Mengaji. Ini untuk yang kedua kalinya saya menyampaikan kajian di sini, yang demi Allah saya secara pribadi dan kita semua, antum sekalian, butuh untuk selalu mendengarkan nasihat-nasihat, mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa taala, agar memastikan langkah kita selalu di atas jalan yang benar. Karena apa? Menuntut ilmu artinya upaya yang dilakukan oleh seorang hamba untuk selalu meniti jalan Allah dengan rambu-rambu yang benar, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meniti jalan yang benar, dia akan selalu mendapatkan hidayah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dia yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Makanya kita ketahui bersama hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menunjukkan keutamaan seseorang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dengan tujuan untuk belajar petunjuk Allah, belajar untuk perbaikan imannya, perbaikan ibadahnya, perbaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab ini Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Subhanallah, jadi ilmu itu sesuai dengan namanya. Ilmu disebut dalam istilah para ulama dengan dalil. Ayat Al-Quran adalah dalil dari Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW adalah dalil dari sunnah. Apa artinya dalil? Secara bahasa, dalil itu artinya petunjuk atau pembimbing, rambu untuk menjadikan jalan kita benar. Dalam kehidupan di dunia, kalau kita melakukan perjalanan, selalu terbimbing dengan rambu-rambu, petunjuk, pembimbing untuk meluruskan jalan kita, membenarkan jalan kita. Insya Allah kita akan sampai dengan selamat. Jadi ilmu sesuai dengan namanya. Dia adalah dalil, pembimbing kita untuk membenarkan langkah kita meniti jalan Allah. Makanya selama kita dekat dengan ilmu, insya Allah jalan kita akan selalu diluruskan. Kesalahan kita akan selalu
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadar dan segera memperbaikinya, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengungkapkan pernyataan tentang keutamaan mengikuti dalil, mengikuti ilmu. Beliau berkata, "Man faraqad dalil dhallas sabil." Barang siapa yang menyelisihi dalil, menyimpang dari ilmu, pasti jalannya akan tersesat. Orang yang mengikuti rambu saja bisa nyasar, apalagi orang yang tidak punya rambu petunjuk sama sekali. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang jelas. Al-Quran di dalam ayat-ayat Allah disifati sebagai hablullah, tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpisah darinya. Jangan bercerai-berai. Tali Allah ini artinya penuntun kita. Kalau kita selalu berpegang teguh dengan talinya, kita akan dituntun untuk selalu menempuh jalan yang benar. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah gunanya kita bersabar dalam menuntut ilmu. Inilah gunanya kita bersabar menghadiri pengajian. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas di malam hari ini, jalan kita masih panjang. Ini tema yang mengandung peringatan bagi kita semua bahwa ketika menempuh jalan ilmu, kita harus bersabar. Ingat, kita menuntut ilmu, belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar, belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merujuk kepada ucapan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Ini bukan pekerjaan sia-sia, bernilai ibadah, bahkan ibadah yang paling besar. Sebagian dari para ulama menegaskan, ya, setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Seperti dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa qad nassa katsirun min ulama'is salaf min a'immatis salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Kebanyakan dari para ulama salaf telah menyatakan, menegaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada amal-amal ibadah yang sunnah. Tentu yang pertama amal-amal ibadah yang wajib. Itu pun ibadah-ibadah yang wajib tidak bisa kita laksanakan dengan benar tanpa menuntut ilmu. Makanya perjalanan panjang yang pertama kali kita harus bersabar dalam menempuhnya adalah belajar dan belajar. Kalau kita ditanya, sampai kapan kita belajar terus? Kapan kita beramal? Kita katakan, subhanallah, belajar itu adalah mengamalkan perintah Allah. Dan waktu kita belajar menuntut ilmu, dengan itu sambil kita perbaiki kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tetap dilakukan sampai kita berusia setua apapun, bahkan sampai kita meninggal dunia. Salah seorang di antara ulama ahlu sunnah ada yang ditanya, mata yasluhu rajulu ayyata'allamal ilma, kapankah, apakah batasan umur seseorang itu pantas terus menuntut ilmu? Dijawab oleh ulama ini, masaluhat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup, maka dia harus belajar terus. Kenapa? Ilmu itu yang akan membenarkan iman kita, membimbing kita. Kita ketahui bersama, ya,
Jamaah sekalian rahimakumullah, bukankah saat ini kita rasakan nikmatnya beriman, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa beribadah. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Islam, bahkan orang yang mengenal Islam tidak mengetahui jalan yang benar, iya kan? Tayyib, nikmat ini siapa yang menjamin akan terus menetap dalam diri kita? Siapa yang menjamin? Wallahi tidak ada, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya, siapa yang menjamin bahwa apa yang kita miliki dari ilmu dan amal kita sudah cukup untuk menjadikan Allah akan menjaga keistiqomahan kita sampai di akhir hayat kita? Tidak ada yang bisa menjamin. Di akhir zaman, fitnah yang menyesatkan manusia itu akan datang silih berganti. Dan bentuknya sangat gelap. Tidak disadari seseorang terkadang dia sudah terjerumus dalam fitnah, dia sudah meninggalkan agamanya dalam keadaan dia tidak sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimah, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Wahai manusia, hendaknya kalian segera memperbaiki diri, segera beramal kebaikan, sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah, godaan-godaan yang bisa merusak iman, yang bisa merusak agama kita. Fitnah-fitnah dalam jumlah yang banyak, silih berganti datangnya. Ini menggambarkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Apa akibatnya ketika muncul fitnah ini? Pertama, kata Nabi SAW, bentuknya fitnah ini seperti potongan malam yang sangat, bagian malam yang sangat gelap. Orang yang masuk terjerumus tidak sadar, karena tidak nampak. Cahaya ilmunya kurang. Petunjuk dari Allah tidak sempurna pada dirinya, karena dia kurang sempurna memperbaiki dirinya. Akibatnya ketika muncul fitnah ini, kata Nabi SAW, ada seseorang yang di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kufur. Loh, ini hadis, berarti akan terjadi kenyataan ini. Ada orang yang di sore harinya dia masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Apakah kita semua tidak merasa takut dengan ancaman ini? Tentu kita takut. Makanya kita mempersiapkan diri, bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita punya cukup bekal. Yang dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita terjaga dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jalan yang lurus itu panjang, sedangkan jalan-jalan yang menyimpang selalu pendek. Ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini mungkin pernah kita dengar, cuman di sebagian jalurnya ada penjelasan yang lebih rinci. Rasulullah SAW menggambarkan di hadapan para sahabatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih." Rasulullah SAW pernah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Di sebagian riwayat hadis ini dikatakan khattalana khattan tawilan mustaqiman. Rasulullah SAW menggaris sebuah garis yang panjang dan lurus. Setelah itu beliau membuat garis-garis yang pendek
Di sisi kanan dan di sisi kiri garis yang lurus tadi. Coba lihat. Garis-garis yang pendek menyimpang itu menggambarkan bahwa garis ini tidak berumur panjang. Jalan ini akan segera berakhir. Ciri-cirinya orang-orangnya selalu tidak bersabar dalam menuntut ilmu, tidak bersabar dalam menasehat, tidak bersabar dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat orang-orang Khawarij. Mereka tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Ahlu sunnah mengajarkan kita mentaati pemerintah, menasehati ke mereka dengan cara yang baik. Tidak boleh kita melakukan pemberontakan kepada pemerintah selama pemerintah kita masih membiarkan kita menegakkan syiar-syiar Islam. Mereka tidak sabar. Apa yang mereka lakukan? Melakukan teror, melakukan pemboman, akhirnya membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh orang-orang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Jalan yang mereka tempuh tidak berumur panjang karena mereka tidak sabar. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengajarkan demikian. Saya katakan tadi, mulai dari menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah, ketika beliau sudah berusia cukup tua, masih berlari ke sana kemari mengejar majelis-majelis ilmu hadis di zaman beliau. Orang yang di zaman dahulu ketika orang itu menghadiri majelis ilmu berlari karena mereka rebutan untuk duduk di tempat yang paling depan. Kenapa? Karena dulu tidak ada mic, tidak ada pembesar suara. Para ulama itu berlomba untuk duduk di tempat paling depan supaya mereka bisa dengarkan riwayat dengan jelas. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala kelihatan sedang berlari ke sana kemari. Ada salah seorang dari tetangganya yang mengenal dia, segera mengejar Imam Ahmad dan memegang bajunya dan berkata kepadanya, "Ya Aba Abdillah, ila mata taf'alu hadha?" Wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sampai kapan kamu terus melakukan ini? Kamu sudah tua masih lari ke sana kemari menuntut ilmu. Buat apa? Apa jawaban beliau? Ilal mamat, saya akan lakukan ini sampai saya meninggal dunia. Tidak berhenti. Jadi tidak ada tamatnya orang itu menuntut ilmu. Tidak ada dia telah mencapai finish sehingga tidak belajar lagi. Tidak dikenal. Ibadah itu sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadalah kamu kepada Allah sampai keyakinan, yaitu kematian datang menjemputmu. Bahkan dalam hal menuntut ilmu, tentu sudah kita sering membaca atau mendengarkan kisah-kisah keteladanan para ulama salafus saleh, para ulama ahlus sunnah dalam semangat menuntut ilmu. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, yang sangat tekun dalam belajar agama, menulis hadis Rasulullah SAW, menyampaikannya kepada umat. Beliau pernah mengungkapkan pernyataan ketika beliau ditanya, "Lau bu'itha ba'da mautika madza tasna?" Seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang kamu akan lakukan? Maka dia menjawab, "Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah." Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Subhanallah. Jadi jalan ilmu itu sampai mati kita tetapi. Ini menjadikan seseorang yang telah mengenal jalan sunnah bersabar. Ingat ya, saat ini apa yang kita pelajari itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah di akhir zaman yang demikian banyak dan silih berganti datangnya. Pelindung kita ya, dengan ilmu yang kita pelajari masih sedikit. Subhanallah. Coba kita katakan, kita koreksi diri kita. Siapa di antara kita yang ketika membaca Al-Quran dia sudah bisa merenungkan isinya, sehingga setiap dia membaca Al-Quran dia merasakan imannya bertambah? Maaf saja, mungkin banyak di antara kita yang belum paham bahasa Arab, iya kan?
Bagaimana kita merasa cukup dengan ilmu kita kalau sudah seperti ini? Padahal orang-orang yang beriman kita ketahui disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, apa yang terjadi? Akan bergetar takut hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Saat ini kita membaca Al-Quran saja masih kita jarang-jarang lakukan dalam kehidupan kita. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan direnungkan isinya. Al-Quran itu obat penyakit hati. Artinya kalau hati ingin diobati harus tersentuh dengan makna Al-Quran. Nah sekarang saat ini kebanyakan kita membaca Al-Quran cuma hurufnya saja, cuma mulut kita yang tersentuh. Terus kapan hatinya diperbaiki dengan Al-Quran? Karena tidak paham isinya. Bahkan minimal mungkin kita baca Al-Quran, lihat terjemahannya, jarang juga kita lakukan. Kapan hati kita akan diperbaiki? Terus orang-orang merasa saya sudah lama belajar, saya sudah lama mengikuti pengajian, sampai kapan saya terus menuntut ilmu, subhanallah. Jadi kita harusnya menyadari bahwa ilmu yang kita pelajari, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjamin penjagaan bagi kita, masih banyak yang perlu kita benahi. Coba sekarang kita bisa bandingkan atau bisa nilai diri kita sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung penolong orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman dimaksud? Orang yang beriman dengan iman yang benar, yang jelas ciri-ciri iman ada pada dirinya. Apa di antara ciri-ciri iman? Tadi sudah kita sebutkan. Ketika dia membaca Al-Quran bertambah imannya, karena hatinya tersentuh. Mungkin sudah pernah kita jelaskan, di antara penyebab orang-orang Khawarij di zaman para sahabat, ya, yang mereka itu terlihat ibadahnya luar biasa, rajin membaca Al-Quran, tapi kenapa punya pemikiran sesat dan menyimpang, menjadi teroris dalam Islam? Di antara penyebab utamanya adalah karena mereka membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya, tidak menyentuh hatinya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka itu memang banyak membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melampaui tenggorokannya, jadi tidak menyentuh hatinya. Kalau sudah hati tidak tersentuh dengan Al-Quran, maka dia akan selalu tertutup dari mengenal Allah, tertutup dari iman yang benar. Makanya di antara ciri-ciri iman yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik, merasa sedih dan sakit ketika berbuat buruk, berbuat maksiat, berarti dia orang yang imannya benar. Saat ini kebanyakan dari kita, maaf saja, masih merasakan gembira ketika makan enak atau minum yang enak. Bandingkan gembiranya ketika dia selesai melaksanakan salat berjamaah. Ada di antara kita ketika selesai salat berjamaah, dia merasa biasa-biasa saja. Terlambat juga biasa-biasa saja. Dalam sehari dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada yang sakit. Tapi coba dalam sehari dia tidak makan, oh dia akan kelaparan, uring-uringan, iya kan? Jadi perasaan gembira kita itu masih berkisar pada urusan-urusan dunia. Karena masalah iman kita belum tersentuh dengan pengobatan Al-Quran. Berarti menuntut ilmunya kita, ya, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu masih kurang. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Belum dalam masalah amalan-amalan soleh.
Siapa di antara kita yang sudah memiliki ciri seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang soleh? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena melaksanakan sholat malam, berdoa, beribadah di malam hari. Dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nasihat yang kita sampaikan kepada kaum muslimin supaya kita tahu diri. Allah menjanjikan penjagaan bagi orang yang beriman, menjanjikan pertolongannya. Tapi ketika mereka sendiri tidak memiliki sifat yang dengannya mereka pantas ditolong, bagaimana akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ya, kita lihat kebanyakan orang, ini juga mungkin banyak mempengaruhi kita. Ketika kita mengadakan pengajian, saya sering bertemu dengan beberapa orang. Ustadz, kenapa kita mengadakan pengajian terus? Kapan kita berbuat? Saudara-saudara kita kaum muslimin ditindas. Saudara-saudara kita ada yang dibantai. Kenapa ahlu sunnah tidak punya gerakan? Hanya ngaji-ngaji dan ngaji saja. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, alhamdulillah jalan inilah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabar berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tidak diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir tersebut kecuali setelah kaum muslimin punya kekuatan. Itu pun dengan syarat-syarat. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka berdakwah, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka ditentang oleh penguasanya, bahkan dipenjara. Tidak pernah mereka mencela dan menyuruh kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Mereka bersabar menempuh jalan sunnah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kebaikan dan keberkahan dalam dakwah mereka. Jadi kita katakan menuntut ilmu ini merupakan jalan atau membuka sebab, bahkan merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sewaktu menjanjikan pertolongan kepada kaum muslimin, Allah sekaligus menyebutkan syaratnya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan menguatkan, meneguhkan langkah-langkahmu. Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, artinya menolong Allah, menolong agama Allah adalah menjaga batasan-batasan syariatnya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi bukan berbuat sesuai dengan keinginan kita. Ada melihat kesalahan langsung melakukan pemberontakan, langsung melakukan pemboman. Ini bukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di dalam ayat yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong, meninggikan agama Islam ini di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Allah meninggikan Islam itu adalah janji dari Allah. Tetapi Allah menyebutkan dalam ayat ini syaratnya apa? Orang-orang yang akan mendapat pertolongan adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tidak berpegang teguh dengan Islam, tidak mungkin dia pantas mendapatkan pertolongan dari Allah. Memang Allah berjanji, tapi janji Allah ada syaratnya. Terpenuhi syarat, janjinya akan terwujud. Tidak terpenuhi syarat, maka janji pun tidak akan terwujud. Dalam ayat yang lainnya, surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati
la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilanna lahum dinahum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Ingat, Allah berjanji kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang pantas mendapatkan janjinya. Apa janji Allah? Pertama, sungguh-sungguh Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Itu yang pertama janjinya. Yang kedua, Allah akan menguatkan agama Islam yang telah diridhoinya, yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Itu janji yang kedua. Yang ketiga, sungguh-sungguh Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang mendapatkan janji ini? Allah berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepadaku semata-mata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Coba lihat, janji Allah didapatkan dengan apa? Beriman dan beramal soleh. Jadi harus ada belajar iman yang benar, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mempelajari iman yang benar, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Kemudian keadaan mereka yang mendapatkan janji ini adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Berarti harus ada penegakan tauhid, dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Ini janji dan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan janji tersebut. Berarti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditujukan kepada orang-orang yang hanya mengatasnamakan perjuangan Islam tapi bukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Rasulullah SAW bagaimana memperjuangkan Islam, mendakwakan kaum muslimin untuk kembali kepada tauhid, menjauhi perbuatan syirik, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Para sahabat juga seperti itu. Para imam ahlu sunnah terkenal dengan semangat mereka mempelajari ilmu-ilmu hadis, kemudian menyebarkannya di kalangan umat. Imam Bukhari, Imam Muslim, semua. Sampai para ulama di akhir zaman saat ini, mereka senantiasa menasehati umat, menasehati penguasa dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan dalam petunjuk Rasulullah SAW. Dengan cara inilah ahlu sunnah wal jamaah akan meraih kemenangan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tema kita, jalan kita masih panjang. Maksudnya mengisyaratkan kepada kita untuk bersabar dalam menempuh jalan sunnah, tidak terpengaruh dengan komentar orang-orang di sekitar kita yang menyuruh kita berbuat, ikuti apa yang mereka inginkan, yaitu memberontak kepada pemerintah dengan alasan untuk berjihad atau dengan alasan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan semua istilah-istilah ini benar, tetapi cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan kita masih panjang, artinya kita bersabar untuk menempuh jalan kebaikan ini dan tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang diatasnamakan apapun kalau tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah ditempuh oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi kita semua ingin selamat, dan selamat itu ada jalurnya. Orang-orang yang dimuliakan dalam Islam, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, telah menempuh jalur keselamatan ini. Makanya sekarang kita tinggal mengikuti jejak mereka. Inilah orang-orang yang dijanjikan untuk selamat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi harapan manusia untuk selamat hanya tertinggal di golongan yang ketiga, karena muhajirin dan ansar para sahabat telah berlalu. Yang bisa kita lakukan saat ini untuk selamat adalah menjadi termasuk ke dalam golongan walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Apa arti mengikuti jalan mereka dengan baik? Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, humul ladzina yattabi'una atharahumul hamidah wa awsafahumul jamilah adda'una lahum fis sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti jejak-jejak para sahabat yang indah, selalu meniru sifat-sifat mereka yang terpuji. Ini yang kita harapkan. Kita ingin di zaman yang penuh dengan fitnah kita selamat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam ayat ini syaratnya adalah harus mengikuti jalan mereka. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kita kenal bersama hadis tentang at-taifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu taifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada di umatku ini segolongan orang yang selalu zahirina 'alal haqq, selalu memperjuangkan kebenaran, mendakwakan kebenaran. Dalam riwayat lain, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurah, selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling, memusuhi mereka sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan hadis ini? Tidak ada yang berselisih. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Ishaq ibn Rahuyah, Ali ibn Madini, dan mereka semua mengatakan hum ashabul hadis, golongan yang selalu ditolong oleh Allah, yang akan ada terus sampai di akhir zaman. Mereka adalah para orang-orang ahli hadis yang selalu memberikan perhatian untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW, untuk menetapi sunnah beliau. Kita berharap semoga termasuk dalam golongan mereka. Siapapun yang mengikuti sifat ini, insya Allah dia termasuk ke dalam golongan mereka. Makanya jalan masih panjang, tapi kalau kita bersabar menempuhnya, insya Allah kita akan sampai ke ujungnya. Itu akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabarlah, belajar sunnah, jangan merubah jalan. Keadaan yang terjadi di masyarakat kita, kondisi yang terjadi pada pemerintah kita, banyak orang yang mengeluh. Cara merubahnya bukan dengan cara menambah masalah. Ya, mungkin kita semua di sini belum melupakan peristiwa tentang bom Bali. Sekarang apa hasil yang didapatkan daripada peristiwa tersebut? Kebaikan bagi Islam? Tidak. Orang sekarang malah menuduh Islam agama yang keras, agama yang disampaikan dengan cara kasar. Ini jelas merugikan Islam. Saat ini tidak ada manfaatnya yang kita rasakan. Bahkan justru semakin menjadikan kaum muslimin di berbagai daerah tertindas. Ini akibat dari merubah dengan cara yang ngawur, tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya perubahan itu didapatkan dengan merubah diri, mengikuti petunjuk Allah. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.
Sampai mereka memperbaiki diri, Allah akan merubah keadaan masyarakat, Allah akan memperbaiki keadaan ekonomi, Allah akan merubah keadaan pemerintah kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang jelas cara merubahnya harus tetap dengan cara yang baik. Menasehati, mengajak umat, termasuk pemerintah, termasuk para petinggi ke jalan sunnah Rasulullah SAW. Bersabar, perlahan-lahan, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihatu, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, artinya ikhlas. Agama untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta orang-orang yang umum di antara mereka. Jadi bersabar menempuh jalan nasihat, bersabar untuk belajar sunnah. Al-Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'in memiliki sebuah nasihat yang sangat indah kepada ahlu sunnah. Beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Sabarkanlah dirimu untuk menempuh jalan sunnah. Kalau ingin selamat, bersabar. Jangan miring ke kiri maupun ke kanan. Dan berhentilah, jangan melampaui apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena mereka ketika berhenti di atas ilmu. Ketika mereka tidak berbuat, itu di atas pertimbangan yang matang berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ditanya apa upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki umat ini, untuk menjadikan kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan upaya yang kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Firman Allah dalam surat Yusuf, katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku. Inilah jalannya Rasulullah SAW. Apa jalannya beliau? Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar terhadap agama Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita menempuh petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, menyebarkan sunnah kepada kaum muslimin. Demikian pula petunjuk para imam ahlu sunnah, mulai dari imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengajak umat kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersabar melakukan ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya kepada kita, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas Islam dan di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mengatakan dalam doanya, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, jadikanlah aku wafat meninggal dunia di atas agama Islam dan di atas kecintaan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ya cara untuk istiqamah di atas jalan yang benar. Inilah cara untuk menghadapi kenyataan bahwasanya jalan kita masih panjang. Kalau kita bersabar menitinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk bersabar menempuh jalan tersebut agar kita mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisinya. Semoga apa yang kita bahas di malam hari ini menjadi sebab kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meneguhkan iman kita di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia, sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan dari penyampaian di malam hari ini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, manakah yang lebih utama, orang yang menuntut ilmu terus atau orang yang mendapatkan satu ayat langsung ia sampaikan? Tidak dikatakan menuntut ilmu terus itu berarti Anda tidak menyampaikan. Tidak mungkin. Anda kan punya keluarga. Anda punya orang-orang yang terdekat. Setelah belajar, ajarkan kepada mereka. Setelah kita amalkan, ajarkan kepada mereka.
Kemudian atau orang yang mendapatkan satu ayat langsung disampaikan. Orang yang mendapatkan satu ayat langsung disampaikan, apa yang mau disampaikannya? Kalau dia tidak paham ayatnya, apa yang dia akan sampaikan? Kalau dia tidak paham, tidak benar. Ayat itu sebelum disampaikan harus dipahami dulu, supaya kita bisa menyampaikan dengan benar. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ada orang yang salah paham. Yang penting kita dapat satu ayat lalu sampaikan. Anda itu menyampaikan dari diri Anda atau dari Rasulullah SAW? Kalau menyampaikan dari Rasulullah SAW berarti harus pemahamannya benar seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda menyampaikan satu ayat dengan pemahaman sendiri, berarti Anda menyelisih hadis tadi. Sampaikan dariku, artinya dari Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Ini yang keliru dari pemahaman tentang hadis tersebut. Kita menyampaikan meskipun satu ayat, satu hadis yang kita dengar, kalau sudah kita pahami kandungan hadis tersebut sesuai dengan pemahaman yang benar, kita sampaikan kepada orang lain agar orang bisa mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Karena Al-Quran itu diturunkan lafaz dan makna. Hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan dengan lafaz dan maknanya. Orang yang menyampaikan lafaznya tapi maknanya menyimpang, tidak diterima. Contohnya, sampaikan orang untuk mendirikan sholat. Orang yang tidak paham artinya sholat secara bahasa apa? Berdoa. Berarti dia mengatakan sudah, saya berdoa saja sudah menegakkan sholat. Keliru kan? Kita mengetahui sholat itu maknanya adalah melakukan gerakan-gerakan mulai takbiratul ihram sampai salam. Dari mana kita ketahui? Dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita sampaikan lafadznya, sampaikan juga kandungan maknanya yang benar. Adakah kewajiban menyampaikan ilmu yang telah kita miliki? Ya jelas, wajib disampaikan ilmu. Kita mendakwai manusia di atas ilmu yang benar. Setelah kita mengetahui, kita sampaikan kebaikan ini agar manfaatnya dan kebaikannya tersebar di kalangan manusia. Ada pertanyaan di luar tema, sebagai Gojek online, jika ada orderan makanan yang diharamkan dalam Islam, apa hukumnya jika kita membelikannya untuk mereka dan apa hukumnya memakan penghasilannya? Tidak diperbolehkan. Kalau sudah kita ketahui itu diharamkan dalam Islam, maka tidak boleh kita tolong-menolong membantunya, ya, karena ini termasuk yang dilarang dalam Al-Quran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Wajib atau sunnahkah membantu saudara-saudara kita di Palestina, Syria dan lain apabila kita mampu secara harta dan jiwa, atau cukupkah dengan doa mengirim bantuan? Ya, membantu dengan datang langsung itu maslahatnya saat ini dikatakan oleh para ulama tidak ada. Karena itu sama dengan menyerahkan jiwa kita sendiri. Islam diperintahkan untuk disyariatkan waktu di zamannya Rasulullah SAW kaum muslimin untuk berperang itu setelah punya kekuatan. Saat ini para ulama mengatakan berjihad itu harus dengan izin pemerintah kaum muslimin. Ya, jadi bukan dengan perorangan yang akan menambah kekacauan dan menjadi sebab semakin banyak darah yang tertumpahkan. Makanya yang kita bantu mereka adalah dengan doa, dengan apa yang kita mampu dari harta kita untuk membantu kaum muslimin dimanapun mereka berada yang sedang mengalami penindasan. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.